this is Septian and welcome to Cinema Chat. Ini adalah platform gue untuk ngebahas soal film, all about film, dan gue mau ngasih tahu satu hal. Gue juga akan ngebahas soal award season karena ini adalah hobi gue, gitu ya. Ngebahas film dan award seasonnya. Mari kita sotoy bersama. Dan kali ini, karena bulan November kemarin sudah ada shortlist untuk Oscar kategori animated feature film, gue kali ini akan memprediksi nominasi animated feature film untuk Oscar 2026 itu apa aja. Let's go. Jadi yang kita tahu bulan November kemarin Academy itu udah ngasih shortlist kategori animated feature film. Film-filmnya itu ada apa aja? Film-filmnya itu banyak sebenarnya yang ada di shortlist. Kalian lihat aja sendiri di websitenya Ampas gitu ya. Nah, film-film yang menarik perhatian gue adalah film-film anime hit ya, seperti Kimetsu no Yaiba dan Chainsaw Man masuk ke dalam shortlist tersebut. Nah, setelah gue lihat list tersebut gitu ya, dan gue juga udah nonton Zootopia 2 dan kita juga udah bahas terkait Disney gitu ya. Ini mungkin ada hubungannya dengan obrolan Disney sebelumnya gitu ya. Gua coba akan rangkai dan prediksi nominasi animated feature film untuk Oscar ke-98 tahun 2026, dan ini adalah prediksi gua. Nominasi pertama langsung dan jatuh kepada film berjudul Arco. Film garapan studio Prancis. Jadi ini emang garapan Prancis gitu ya. Film ini berkisah tentang Arco, bocil usia 10 tahun gitu ya. Dia tinggal di tahun 2932. Secara nggak sengaja dia pakai pelangi untuk time travel balik ke 2075, tapi itu nggak sengaja. Dan di sana dia ketemu bocil bernama Iris. Dan ini film hits banget, dan juga untuk distribusi globalnya yang berbahasa Inggrisnya itu Neon yang distribusikan. Lagi-lagi Neon mendistribusikan film ini. So the campaign it will be massive. Film ini dibintangi siapa? Dibintangi Mark Ruffalo dan Natalie Portman. Kemudian untuk English versionnya ada Chris Hemsworth, ada Will Ferrell, ada Andy Samberg, ada Jake Gyllenhaal, ada America Ferrera gitu ya. Dan film ini sudah memenangkan top prize di Annecy 2025. Annecy itu adalah Animation Festival Film gitu ya. Ini adalah festival film paling tersohor untuk animasi. Annecy 2025, dia memenangkan top prize, juara umum gitu ya. Dan di ajang festival, nama festivalnya Animation is Film, ini juga jadi salah satu festival penting untuk film-film animasi menurut gue gitu ya. Dia film Arco ini memenangkan Audience Award di sana. Jadi kombinasi awardnya sudah menang, ditambah distribusi Neon, auto nominated. Nominasi kedua jatuh kepada Little Emily or the Character of Rain. Ini juga lagi-lagi garapan Prancis guys, tapi ini adalah Prancis rasa Ghibli. Kenapa? Karena ini menceritakan kisah bocil lagi bernama Amelie gitu ya. Dia itu keturunan Belgium, tapi dia tinggal di Jepang post war, pasca perang, setelah peperangan lah, zaman dulu lah, dimana dia di sana itu kisahnya itu benar-benar eksplorasi persepsinya dia tentang dunia, kebahagiaan seperti apa, kemudian penderitaan dia di usia 3 tahun, eksplorasi keajaiban dunia, dan juga companionship. Jadi karakter Amelie itu punya companion bernama Nishio-san gitu ya. Dan film ini juga jadi perhatian di awards kategori animated feature film ini gitu ya. Dan My Little Emily atau Little Emily ini
itu jadi pemenang. Oke. Pemenang di Audience Award di Annecy 2025. Tapi dia jadi juara umum di Festival Animation is Film Festival 2025. Dia jadi Grand Jury Prize, juara umum. Nominasi ketiga jatuh kepada K-pop Demon Hunter. Kenapa? Karena film K-pop Demon Hunter itu adalah hit paling besar di tahun ini. Animasi paling hits tahun 2025. Pasti dapat nominasi di Oscars. Oke. Dan dia juga sudah secure spot di Golden Globes, jadi Oscar kemungkinan besar punya gitu ya. Ini mega hit. Nominasi keempat jatuh kepada antara Elio atau Zootopia 2. Mereka berdua saling berebut spot. Nominasi terakhir atau kelima itu gue berikan slot kosong untuk para Dark Horses gitu ya. Kuda hitam seperti Kimetsu no Yaiba, Chainsaw Man, Scarlet, Chao. Tapi menurut gue akan banyak jatuh ke Kimetsu. Tapi ini tetap jadi slot kosong gue. Dan yang jadi menarik perhatian gue adalah Kimetsu no Yaiba itu udah secure spot di Golden Globes. Jadi we'll see. Itu adalah tebakan gue untuk 5 nominasi animated feature film untuk Oscar 2026. Mungkin gue jelasin sedikit, kita elaborate sedikit kali ya. Yang kita tahu, saingan ketat itu datang dari Perancis. Buat gue, Arco dan Little Emily itu seri. Sekarang tuh kedudukannya udah seri. Mereka juga udah secure spot di Golden Globes. Dan menurut gue mereka berdua itu udah pasti masuk nominasi Oscar. Definitely. Gue sendiri belum ada kesempatan untuk nonton 2 film itu karena memang belum ada di Indonesia. Belum nyampe sampai Indonesia, distribusinya tuh belum nyampe sini karena memang ya belum ada. Walaupun gue belum nonton Arco dan My Little Emily, menurut gue, dan ini kemungkinan besar penghargaan terbesar animasi itu dipegang lagi oleh Eropa dan kali ini datang dari Prancis antara Arco dan Little Emily. Lanjut K-pop Demon Hunter. Menurut gue ini udah pasti juga kali ya karena memang mega hit di tahun ini. Sekali lagi sayang banget langsung jatuh ke Netflix streaming, tapi memang ini Netflix original sih, mau diapain lagi ya. Gue berharap di Indo tuh Netflix Indonesia tuh bisa showcase film-film Netflix juga kayak di US gitu ya. Walaupun cuma seminggu gitu ya. Sebelum penayangan di streaming, showcase dulu dong ke bioskop limited gitu ya. Itu pasti menarik banget sih. Walaupun yang nonton juga cuma yang ngikutin banget ya, tapi gak apa-apa lah ya. Toh juga limited screening di US juga bukan buat orang-orang umum. Limited banget. Jadi ya udahlah ya, tolong ya Netflix Indonesia ya, rilis dulu gitu seminggu sebelum penayangan di Netflix website gitu ya. Karena teater tuh atau bioskop tuh beda banget pengalamannya. Dan K-pop Demon Hunters tuh benar-benar membutuhkan layar yang besar, audio yang mantap gitu loh. Nah untuk Elio dan Zootopia 2 bisa aja mereka rebutan slot menurut gue. Karena menurut gue salah satu dari mereka pasti akan dapat nominasi ke Oscar. Gitu ya. Karena Oscar itu rutin banget ngasih slot antara Pixar dan Disney. Itu setiap tahun pasti ada nominasi dari mereka gitu loh. Setiap tahun pasti ada karya-karya Pixar atau Disney masuk nominasi Oscar. Tapi 3 tahun belakangan ini memang mereka itu gak pernah menang gitu ya. Mereka itu gak pernah menang apa-apa 3 tahun belakangan. Karena memang mereka tuh udah runtuh ya. Sesuai pembahasan kita sebelumnya. Mereka itu runtuh guys. 3 tahun belakangan mereka gak menang apa-apa. Tapi tetap dapat nominasi. Kemenangan mereka itu mereka itu berjaya gitu ya. Pernah berjaya banget. Itu pada saat 2019 sampai 2021. Itu mereka menang berturut-turut gitu ya. Toy Story 4, Soul, Encanto gitu ya. Tapi setelah itu 22, 23, 24, 25 I think gak pernah menang lagi gitu ya. Bahkan kejayaan mereka itu dari rentang span tahun 2010 sampai 2021 mereka itu hanya gak menang di 2 tahun aja.
yaitu di tahun 2011 mereka itu kalah sama Rango, garapan Paramount Nickelodeon, karena emang Rango itu keren banget. Itu motion capture keren, animasi keren motion capture-nya, tapi itu kadal gitu ya, nyeritain soal kadal, tapi itu motion capture Johnny Depp, keren banget. Dan di tahun 2018 Disney juga kalah oleh Sony dari Spider-Man Into the Spider-Verse. Jadi dari 2010 sampai 2021 cuma kalah 2 kali. Mereka itu sejaya itu guys, Pixar Disney itu emang sejaya itu. Tapi 3 tahun belakangan mereka itu runtuh. Dan kayaknya tahun depan akan gak menang lagi. Untuk slot terakhir kita lihat aja, apakah Kimetsu no Yaiba yang akan dapat slot terakhir, karena itu kursi gue siapin untuk para kuda hitam. Apakah datang dari perwakilan Jepang? Karena perwakilan Jepang juga nggak menang-menang nih. Gue lihat terakhir The Boy and the Heron aja gitu ya. Tapi menurut gue materi anime Jepang untuk feature film tahun ini memang kalah sih sama kualitas-kualitas dari Eropa, kualitas-kualitas dari global gitu ya, Netflix. Menurut gue Jepang itu untuk saat ini struggling, tapi bukan jelek ya, tapi memang tidak punya ciri khas sekaliber Hayao Miyazaki gitu. Masih kurang khas, kurang berdampak seperti Hayao Miyazaki, seperti The Boy and the Heron gitu ya. Itu masih kurang berdampak gitu ya. Walaupun begitu, Kimetsu no Yaiba punya momentum yang luar biasa tahun ini. Walaupun momentum itu hancur atau hilang dari perbincangan, memang ini tergantung momentum para anime Jepang menurut gue untuk slot terakhir. Dan harus dimanfaatkan oleh Kimetsu no Yaiba karena dia udah dapat slot Golden Globes. Harusnya mereka bisa berkampanye lebih keras lagi. Itu aja pembahasan gue soal prediksi animated feature film untuk nominasi di tahun depan Oscar 2026. Award season 2026 makin seru. Kira-kira kita bahas nominasi apa lagi nih?